Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nurlaila Nuzila dengan NIM 2305112079 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait karakteristik psikologi peserta didik. Nah, jadi teman-teman, peserta didik itu memiliki latar belakang yang tentunya beragam dan berbeda-beda, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu sama lain. Nah, perbedaan seperti jenis kelamin, kemampuan sosial, dan juga kepribadian. Pendidikan dan proses pengajaran harus memahami dan mengembangkan bagaimana karakteristik ini agar dapat setiap peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan ritme dan kemampuannya masing-masing. Nah, individu dan karakteristiknya. Manusia adalah makhluk yang kompleks dan utuh, terdiri dari berbagai aspek seperti jasmani dan rohani, individu dan sosial, serta hubungan dengan lingkungan dan Tuhannya. Individu berarti unik, tidak bisa dibagi, dan tiap anak membawa potensi yang berbeda. Anak dibantu oleh guru, orang tua, dan orang dewasa lain untuk mengembangkan bagaimana kemampuan dan juga potensinya. Nah, selanjutnya pertumbuhan dan juga adalah perubahan kuantitatif, misalnya tinggi badan, berat badan, sedangkan perkembangan adalah sebuah perubahan kualitatif dari segi fungsi organ yang matang. Nah, perbedaan individu, setiap individu itu berbeda dalam aspek biologis dan psikologis karena faktor bawaan atau heredity dan faktor lingkungan atau environment. Perbedaan fisik seperti warna kulit, tinggi badan, dan juga perubahan suara. Perbedaan psikologis seperti perilaku motivasi, kecerdasan, dan juga bakat. Faktor penting yang mempengaruhi pembelajaran adalah kecerdasan, kemampuan, bahasa, motorik, latar belakang sosial, dan kesiapan perbedaan. Nah, perbedaan kognitif, bahasa, dan juga motorik. Kognitif itu kemampuan menguasai ilmu pengetahuan berpikir dan memahami sebuah informasi. Ini hasil dari belajar yang dipengaruhi oleh bawaan dan juga lingkungan. Selanjutnya bahasa. Kemampuan mengungkapkan sebuah pikiran secara lisan dan juga tertulis dipengaruhi oleh sebuah kecerdasan dan juga aspek lingkungan. Lalu motorik, di mana kemampuan koordinasi otot dan gerakan dipengaruhi oleh kematangan fisik dan kemampuan berpikir. Nah, selanjutnya perbedaan latar belakang dan juga bakat latar belakang sosial dan pengalaman dapat memperlancar atau menghambat sebuah proses belajar. Bakat itu adalah sebuah kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir dan berkembang dengan rangsangan dan fasilitas yang tepat. Nah, kesiapan belajar. Kita membahas kesiapan belajar adalah kesiapan seseorang dipengaruhi oleh faktor biologis, mental, umur, kesehatan, dan juga pengalaman sebelumnya. Nah, perbedaan kesiapan belajar ini harus diperhatikan dalam proses pendidikan. Agar apa? Agar setiap individu mampu berkembang secara optimal. Nah, jadi teman-teman, kalau kita berbicara terkait perbedaan karakteristik peserta didik, tentunya banyak sekali perbedaan yang muncul di kehidupan kita. Nah, banyak anak atau banyak individu yang dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda-beda. Nah, jadi itu tadi yang membuat munculnya sebuah perbedaan karakteristik dari psikologi peserta didik. Nah, contoh simpelnya seperti misalnya teman-teman mempunyai teman misalnya di dalam kelas yang A memiliki kemampuan dalam belajar matematika, sedangkan teman yang B memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris, dan teman yang C memiliki kemampuan atau bakat di bidang motorik atau di bidang olahraga. Nah, itu tadilah yang sering kita jumpai atau memang sering kali kita jumpai di sebuah
di dalam kehidupan. Nah, jadi perbedaan tadi itu muncul dikarenakan adanya beberapa aspek yang melatar belakangi. Nah, ada faktor bawaan dan juga faktor lingkungan. Dan jadi sering sekali gitu ya teman-teman, kita melihat adanya perbedaan antara individu A dan individu lainnya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang karakteristik peserta psikologis peserta didik ini juga sangat menarik tentunya, karena kita sering menjumpai secara langsung dan secara faktanya seperti itu. Nah, jadi mungkin dari latar belakang tadi muncullah banyak perbedaan teman-teman yang harus kita bukan untuk dijadikan sebagai kendala, melainkan itu menjadi suatu hal yang harus kita lengkapi seperti itu. Sama halnya dengan teman-teman, apalagi kita sekarang berada di pendidikan masyarakat, yang dimana di pendidikan masyarakat itu cakupannya cukup luas. Nah, ada juga yang kita tahu teman-teman yang berkebutuhan khusus. Nah, mereka itu semua juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mereka memiliki karakteristik psikologis yang berbeda-beda, mulai dari yang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan lain-lain. Nah, itu teman-teman memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dan mereka memiliki latar belakang yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, seperti itu. Jadi memang PR kita atau tugas kita sebagai calon pendidik, calon tutor, ataupun calon fasilitator adalah mempersiapkan atau membuka membuka sebuah ruangan, membuka ruang untuk menciptakan suasana yang lebih inklusif, yang lebih bisa diterima di mana saja. Nah, jadi tanpa adanya membedakan antara satu dengan yang lainnya, semuanya itu mendapatkan hak masing-masing untuk memiliki atau merasakan pendidikan yang cukup, seperti itu. Jadi tidak ada hal yang rasanya menjadi sebuah hambatan. Tentu kalau kita membicarakan soal hambatan pasti ada teman-teman. Namun di samping hal itu, itulah PR kita sebagai calon tenaga pendidik untuk membuka ruang, membuka sebuah pendidikan yang lebih inklusif, agar semuanya dapat mendapatkan hak yang sesuai dan sama, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang karakter psikologis peserta didik ini memang sangat luas cakupannya, karena memang banyak hal yang mempengaruhi hal ini dapat terjadi, mulai dari faktor lingkungan, faktor bawaan juga. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan teman-teman terkait hal ini. Mungkin di next kesempatan kita bisa berdiskusi kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.